Sahabat Bayu Karta, berjumpa kembali di acara Podcast Bayu Karta. Luar biasa banget podcast kita pada pagi hari ini dimulai dengan semangat. Dan mudah-mudahan sahabat Bayu Karta dalam keadaan sehat-sehat semua. Topik kesehatan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang seputar berani vaksin. Nah, biar lebih menggemu semangat kita pada pagi hari ini, mari kita angkat sama-sama, kita katakan vaksinasi siapa takut. Wow, luar biasa banget ya, topiknya lagi hits nih. Oh iya, podcast kita kali ini juga terselenggara bekerja sama dengan Puskesmas Karawang Kulon. Nah, karena acara podcast kita pada pagi hari ini luar biasa banget, maka para bicara yang in frame bersama saya pagi ini juga adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Yup, pagi hari ini saya ditemani oleh Dr. Slamet Pusposisworo. Ini akrab dipanggil dengan sapaan Dr. Puswo ya dok ya. Apa kabar dokter? Sehat. Ya, beliau ini adalah dokter yang berada di Rumah Sakit Bayu Karta dan juga saat ini menjabat sebagai Kepala Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Bayu Karta. Nah, sebelah Dr. Puswo ada Dr. Gigi Enda. Halo dokter. Ya, beliau adalah Kepala Puskesmas Karawang Kulon. Sebelah dokter Enda ada Bapak Haji Levi, SKM. Ya. Beliau adalah salah satu tim PKM yang berdedikasi dalam bidang kesehatan masyarakat di Puskesmas Karawang Kulon. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini seputar COVID-19 tentunya, yang kita sendiri sudah tahu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Sudah setahun lebih COVID-19 ada di negeri ini dan saat ini vaksinnya sudah ada. Nah, sahabat semua di sini pastinya ada yang sudah tahu tentang vaksin ini, tapi mungkin juga ada yang masih bertanya-tanya mengenai vaksin ini. Apa sih vaksin itu? Lalu kenapa harus divaksin? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Belum lagi berita-berita yang banyak muncul di sosmed dan media lainnya yang bisa jadi isinya itu saling bertentangan. Nah, kita mau dengar dari narasumber kita tentang vaksin COVID-19 ini ya dok ya. Mungkin Dr. Russo kita bisa jelasin dulu nih vaksin itu apa sih dok gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Arli. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Bayu Karta. Baik, sekarang kan lagi rame tentang vaksin ya. Jadi sedikit pencerahan dari saya tentang vaksin. Jadi vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin. Jadi tujuan vaksin sendiri adalah untuk memberikan kekebalan bagi tubuh seseorang tersebut. Nah, vaksinnya itu apa sih artinya dari vaksin ini sendiri? Jadi vaksin itu adalah kita sengaja memasukkan zat aktif daripada virus atau bakteri, tapi sudah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga merangsang imun atau kekebalan dalam tubuh manusia tersebut. Begitu Dr. Arli. Jadi arti dari vaksin itu sendiri. Jadi si vaksin itu sebenarnya isinya tuh berarti virusnya ya? Virusnya atau virusnya, bakterinya sendiri yang sudah dilemahkan. Gitu. Atau bagiannya ya dok ya? Bagiannya. Supaya tentara, istilahnya antibodi itu tentaranya yang di dalam tubuh kita ya dok ya? Iya. Supaya lebih kenal gitu ya dok ya? Iya. Jadi pada saat tubuh kita terpapar oleh virus tersebut, tubuh kita sudah mengenalinya. Jadi pada saat ada virus yang beneran nih masuk ke tubuh kita, kita sudah kenal dan kita sudah bisa melawan pada virus tersebut gitu. Nah dok, vaksinnya kan udah kayaknya orang-orang pada bilang nih cepet banget sih adanya gitu. Sebenarnya aman nggak sih dok? Itu gimana sih prosesnya? Nah iya, jadi begini sahabat sehat Rumah Sakit Bayu Karta. Vaksin yang sudah beredar di Indonesia saat ini itu sudah dikatakan aman. Kenapa bisa aman? Karena pertama sudah melalui uji klinis yang sangat panjang prosesnya. Jadi bukan baru kemarin baru disuntikin ya. Jadi ada proses-proses yang sebelumnya artinya mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Oleh karena itu kita edukasi pada saat ini. Karena ada 3 tahapan sebenarnya Dr. Arli. Ya. Yang pertama adalah tahapan praklinik ya. Terus kedua adalah tahapan klinis dan yang ketiga adalah tahapan izin dari BPOM. Nah, tahapan-tahapan ini memiliki proses-proses yang sangat panjang, diuji dari mulai bukan langsung ke manusia dan bahkan langsung ke manusia, dan tahapan berikutnya adalah BPOM sudah memberikan izin sehingga artinya sudah layak edar. Jadi vaksin yang di sini adalah sudah sangat layak digunakan untuk diberikan kepada manusia, begitu. Jadi sahabat semua nggak usah khawatir ya, karena vaksin yang sudah beredar di Indonesia ini sudah melalui 3 tahap, jadi aman banget ya. Nah, kalau misalnya vaksinnya sendiri kan tadi virusnya ya dok ya, sebenarnya kalau misalnya kita divaksin itu beneran jadi nggak sakit tuh gimana sih dok? Sebenarnya kerjanya gimana sih dok? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi fungsi kerja daripada vaksin ini adalah merangsang kekebalan tubuh manusia sehingga orang yang sudah divaksin otomatis dalam tubuhnya
sudah terbentuk sistem kekebalan, ya. Jadi pada saat dia terkena virus tersebut, bisa saja dia tidak sakit, ataupun bila pun sakit dia tidak menjadi berat, gitu. Jadi artinya kalaupun dia sakit, mungkin tidak akan seberat daripada orang yang tidak dilakukan vaksinasi. Oleh karena itulah kenapa pemerintah menginginkan semua masyarakat Indonesia harus kena divaksin, karena tujuannya apa? Pertama, biar bisa kebal. Kedua, supaya memang kalau kena sakit itu tidak akan terlalu repot lah si orang tersebut, begitu. Iya, jadi karena memang saat ini masih banyak ya dok ya yang bisa terinfeksi dari virus itu. Jadi kalau kita ditambah dengan vaksin, kitanya jadi lebih kuat ya dok ya, kalau misalnya ternyata kita terpapar ya. Oh iya, Dokter Rai. Di masyarakat itu ada stigma negatif ya dari sebagian masyarakat tentang vaksinasi ini ya. Iya. Kita harus menangkal itu ya dok ya. Iya. Bagaimana upaya dari rumah sakit, selain dari kita juga sama dari pihak puskesmas sudah berusaha nih ya. Betul. Tapi kok tetap aja nih keras banget ini berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax ini. Iya. Gimana menurut dokter? Kalau dari rumah sakit, pertama kita selalu memberikan edukasi. Iya. Ya, edukasi itu pengetahuan lah tentang vaksinnya itu sendiri. Dari mulai vaksin ini apakah aman atau halal seperti yang sudah kita ketahui ya. Dan yang kedua adalah faktor keamanan atau menceritakan tentang efek samping dari vaksinnya ini sendiri. Terus yang ketiga juga yang pasti Rumah Sakit Bayukarta akan mendukung seluruh program daripada pemerintah ini yang akan bekerja sama jelas dengan puskesmas. Jadi upaya-upaya kami akan terus mengedukasi, dan karena kita punya media sosial yang kita akan sampaikan juga ke masyarakat bahwa vaksin buat lansia khususnya ini memang aman, begitu Pak. Oke. Oh iya, menyangkut dengan stigma masyarakat kan jadi sering denger nih, abis divaksin nih, aduh reaksinya gimana nih, pada takut ya kayaknya orang-orang tuh, aduh ada yang memang ada yang lapar, ngantuk, oke lah ya, terus ada yang, aduh gimana nih saya takut divaksin tuh, salah satunya itu tuh reaksinya, itu tuh gimana sih dok? Ya, jadi begini. Memang banyak kejadian yang artinya setelah divaksin kok ada keluhan. Nah, ini yang harus diketahui oleh semua masyarakat. Jadi memang ada reaksi ya? Reaksi itu memang ada, pasti tapi ada, ya? sifatnya sementara. Nah, ini mungkin yang harus diingat, sifatnya adalah sementara. Apa sih reaksinya setelah divaksin? Pertama, badan pegel-pegel tuh, ya. Terus yang kedua, nyeri di sekitar tempat vaksinnya itu sendiri. Ya namanya juga orang disuntik ya pasti nyeri. Kemudian ada beberapa orang yang melaporkan memang jadi agak gatal di sekitar atau ada ruam-ruam kemerahan di sekitar bekas vaksin. Tapi kembali lagi saya ingatkan itu sifatnya sementara dan tidak mengancam jiwa. Jadi nggak usah panik ya. Tidak usah panik, tidak usah takut gitu. Tapi juga kita harus waspada juga kali ya. Kalau misalnya nanti reaksi apa sih yang mungkin kita harus datang lagi, balik ke puskesmas lagi atau ke rumah sakit lagi gitu dok. Itu emang ada ya dok ya? Iya, karena memang kalau sejauh ini pelaporan untuk reaksi sampai berlebihan yang artinya di luar kondisi itu kita belum dapat laporan secara resmi ya. Kalaupun misalkan ada di berita-berita itu kan kita harus cari tahu karena kebenarannya seperti apa. Karena begini, yang perlu masyarakat ketahui, jadi Bapak Ibu atau sahabat sehat Rumah Sakit Bayukarta pada saat akan divaksin bukan begitu datang ke rumah sakit atau ke puskesmas langsung disuntik. Tapi kita mempunyai sistem namanya screening ya, dok ya, betul ya. Ada tahapannya. Jadi bukan begitu datang ayo suntik ya. Jadi ada tahapannya. Jadi kami melakukan prosesnya itu semua secara selektif. Gitu. Jadi mungkin standarnya ya, berarti di dalam screening itu jelas sekali. Iya. Masyarakat yang memang siap divaksin atau tidak, karena dalam screening itu banyak pertanyaan yang kalau memang semuanya jawaban iya baru boleh. Ada 1, 2 tidak iya, ditunda dulu. Iya. Jadi tetap keamanan ya. Keamanan ya, yang diutamakan. Yang diutamakan ya keamanan. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat Bayukarta di sini, karena kalau belum kita vaksin itu pasti dipastikan aman untuk menerima vaksin ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi dijelasin kan ada yang namanya tuh sering dengar tuh KIPI apa sih dok itu KIPI itu apa sih? Ya mungkin kalau KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya dokter ya mungkin dokter Endah yang lebih mungkin, ini silakan dokter. Ya mungkin kalau KIPI ini ya kejadian pasca ikutan kejadian ikutan pasca imunisasi ini biasanya ada
tidak semua orang mengalami, tapi itu ada grade-grade-nya, ada ringan, sedang, berat. Kalau ringan-ringan aja nggak masalah. Yang Kan kayak ada tadi ya. masa evaluasi apa? Setelah disuntik 15 sampai 30 menit itu suruh menunggu, itu masa observasi. Ya, di situ masyarakat suruh tunggu dulu, takutnya ada kejadian yang perlu penanganan dokter, jadi langsung. Kalau setelah 15 sampai 30 menit tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa. Kalau toh ringan sedang itu paling ya ada pusing sedikit atau mungkin pegel ya dok ya, itu tidak masalah. Kalau misalnya agak sakit-sakit sedikit mungkin dibekali dengan obat lah dari puskesmas. Tapi kalau misalnya kejadian berat, kita puskesmas sudah siap untuk merujuk. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Iya. Dan sampai sekarang belum ada ada laporan, ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada, ada. sampai kita Lalu selesai yang ya. ringan-ringan Iya. itu ada ya, Ada ya. tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Karena itu reaksi ya, Reaksi. bagian Iya, dari reaksi iya. tubuh ya. Jadi sudah sekian lama berjalan belum ada Belum laporan ada, yang sampai sampai berat gitu Tidak, ya. tidak, Dok? iya. Iya. Karena kan mungkin dari proses vaksinasi kan sudah melewati Berbagai proses tahap ya. screening dan Tahapannya lain-lain sudah- itu tahapannya sudah sudah benar dilaksanakan ya. Iya, dengan jadi benar. Jadi masih aman alhamdulillah ya. insya Allah aman. Iya. Nah, ini juga kita sekarang kan ada tahapan-tahapan nih, kok masyarakat umum belakangan sih, kenapa sih sekarang lansia dulu gitu? Mungkin itu juga jadi pertanyaan gitu. Padahal kan saya masih muda, tapi kan saya kerjanya ketemu orang nih atau gimana? Kenapa sih lansia dulu gitu? Ya, mungkin sekarang kita fokus ke lansia. Kenapa lansia? Karena lansia itu masuk ke kelompok rentan. Oh, rentan. Ya, Betul. terus kekebalan tubuh di masyarakat yang lansia juga mungkin sudah mulai menurun ya. Terus sudah mulai banyak penyakit. Mungkin ya katanya kan udah agak bertambah, mungkin ada beberapa penyakit komorbid yang mengikuti ya. Terus ya rata-rata yang lansia yang terkena COVID itu Iya. hampir 40%-an meninggal. Jadi berat dari ya, situ jadi dampaknya berat. Jadi berat. kalau sudah Iya. mengenai lansia yang sudah punya penyakit daya tahan tubuh rendah, itu kita sudah was-was. Itu ya, karena kita sayang sama lansia, sama oma opa Iya, kita. Jadi Iya. kita lindungi dulu oma opa Iya. kita. Untuk yang muda-muda mungkin daya tahan tubuhnya masih bagus ya dok ya. Iya, Jadi betul. kalau ini terserang corona juga ya nggak terlalu merasakan ya. Itu yang dinamakan tanpa gejala mungkin ya dok ya. Betul. Ya makanya kita duluin lansia ya. Iya, untuk yang iya. rentan Yang ya. muda-muda ngalah dulu. Kalau dulu Sabar Benar, dulu. yang muda nanti- kalah dulu Kalah ya. dulu. Nanti Yang akan ada sehat. waktunya Ada ya. ada waktunya. waktunya Ada nanti waktunya. ya. Iya. Yang sangat rentan sekali Dokter Arli. Jadi makanya pemerintah membuat tahapan-tahapannya Iya, ya. iya. Dari mulai tenaga medis dulu, Tenaga, pelayan Pelayan publik, sampai Iya. sekarang ke Lansia. lansia. Nah, karena berdasarkan skala prioritas gitu Iya, ya, Dok iya. ya, Pak ya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya untuk program lansia ini kita sama ya, maupun di puskesmas, di rumah sakit ya, kita fasenya tuh sama sekarang lagi lansia yang Iya. diutamain ya. Jadi di Iya. mana-mana bisa ya untuk vaksin Di ini ya. mana-mana bisa. Di Untuk mana-mana prosedurnya bisa. sama atau susah nggak ya kalau di puskesmas gimana gitu untuk kalau misalnya kita mau vaksin ini? Nah, Iya. untuk lansia ini sangat dimudahkan ya. Jadi asal punya kartu identitas KTP, walaupun domisilinya di mana aja, menunjukkan itu langsung. Jadi nggak harus Karawang aja nggak? Tidak, Enggak. nggak apa-apa. Bisa. Oh, Manapun Misalkan boleh. orangnya tinggalnya di sini tapi KTP-nya di luar, silahkan. Kan sering tuh ikut anaknya Iya, gitu. nggak apa-apa, misalnya di daftar Karawang. dulu. Bisa ya? Bisa, Oh, bisa. ya tuh. Jadi Iya. untuk sahabat-sahabat di rumah yang masih ada lansia itu bisa langsung untuk ikutan vaksin dan bisa dari mana saja, ternyata tidak harus untuk khusus Kota Karawang Iya. ya. Jadi menerima dari sama di Indonesia ya, Iya. semua Dan tempat. nggak dipungut biaya, gratis. 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 Ya. Nah, sahabat-sahabat semua. Ya, dan kita sekarang di Puskesmas kita sedang melaksanakan vaksinasi lansia ke masyarakat langsung jemput bola. Oh, Ke datang, setiap didatengin posyandu. ya? Ya, Oh. tiap hari kita pelayanan minimal 1 posyandu. Mhm. Minggu kemarin kita coba 2 posyandu, tapi kita sekarang karena tenaga terbatas dok, ya mohon maaf banyak yang sakit, Iya. mungkin terlalu ini ya. Sekarang kita tiap hari target 1 posyandu. Di posyandu itu tidak harus masyarakat sekitar posyandu itu, dari manapun kita menerima.
Iya. Jadi artinya pemerintah sudah sangat serius Ya, didukung serius sekali kita. oleh seluruh tenaga medis, oleh Iya. fasilitas kesehatan, Iya. puskesmas, rumah sakit, apalagi tadi puskesmas sudah sampai je- jemput benar bola. bola. Kita ya. Artinya supaya tercapai ya targetnya ya. Posyandu. Mudah-mudahan. Posyandu itu mewakili satu RW. Jadi satu posyandu itu ada masyarakat yang ada di satu RW itu. Jadi yang lansia untuk RW misalkan RW 01 ya, mereka di posyandu Kemuning 1. Mereka berduyun-duyun yang lansia datang ke posyandu Kemuning itu dengan membawa KTP aja cukup. Ya. Kalaupun nanti ada yang susah misalkan Saya nggak bisa jalan. tidak bisa jalan ya kita nanti datang datang ke rumahnya langsung. Tugasnya Jadi datang. benar-benar difasilitasi Betul, ya. betul ya. Kita langsung ke Kita rumahnya datang ke langsung. sana. Jadi Ya. udah nggak ada alasan dong ya Tidak ada sebenarnya ya. alasan tidak Iya. divaksin Sudah sebetulnya. tidak ada alasan bisa tidak ya. divaksin. Capaiannya sebenarnya kalau boleh tahu sekarang udah berapa persen? Kita kalau untuk capaian untuk 1 tahun sekitar 30%, tapi untuk sampai bulan ini kita sudah mencapai 50% Iya, karena ke upaya-upaya atas yang ya. tadi. Iya. Ya, sebetulnya ya Kendalanya mungkin- betul ya. Kendalanya Dr. apa ya, Pur, Dok, itu ya, mungkin? kendalanya banyak ini. Mm-mm. Lansianya kadang mau, anak-anaknya Yang nggak sudah boleh. termakan hoak mungkin ya, Iya. tidak mau. Kadang anaknya sudah oke, orang tuanya mungkin ya banyak alasan takut dan lain-lain seperti itu sebenarnya. Ya itulah yang kita perlukan edukasi Edukasi, terus ya. menerus kita sampai merayu itu satu persatu ya. Lansia kita datangi, ya kita bareng dengan kader RT, polisi, tentara. Jadi benar-benar kita sekarang tuh bekerja bersama-sama. Betul. Jadi bentuk nyata bekerja bersama ini kelihatan sekali di program vaksinasi ini, Dok. Ya, kita setiap ke posyandu itu RT RW itu jemputin ini para lansia. Nanti habis itu dianterin pulang. Waduh, sampai diantar jemput Sampai ya. antar berarti ya? jemput ya, yang tidak bisa jalan kita datengin. Pokoknya ya betul, Dok. Tidak ada alasan lansia tidak tervaksinasi, tapi ya itu kendalanya, ya itu, Dok. Banyak yang sudah kita rayu berapa jam tetap kekeh nggak mau, ya kita nggak bisa paksa. Iya. Iya. Oke. Mungkin Iya. karena hoax juga ya. Mungkin Banyak kita- hoax yang Iya. beredar. Kita melihat Iya. nih ada beberapa hoax juga ya, yang mungkin sedikit kita bahas dulu ya, Iya. Dok. Nah, ini nih ada hoax yang katanya kalau divaksin tuh nanti ada chipnya, Dok. Itu gimana ya? Karena kalau melacak orang kan bisa dari handphone aja ya, Ya. singkat udah jelas Nah, gitu. Betul, betul Dokter Arli. Jadi memang apa ya yang menghambat atau yang ya istilahnya menghambat program pemerintah ini adalah hoax-hoax atau Benar-benar ya, Dok, ya. berita-berita yang tidak benar. Iya. Jadi tadi dikatakan katanya vaksin ini bisa untuk melacak orang ya. Betul, sebenarnya buat melacak mah nggak perlu pakai vaksin ya. Pakai handphone juga udah bisa ya. Jadi itu adalah hoax, itu adalah sesuatu yang tidak benar karena tidak mungkin memasukkan apapun itu ke dalam vaksin karena dibuatnya juga seperti yang tadi saya sampaikan melalui berbagai uji, kan nggak mungkin Iya. repot banget ya kita nyimpen. Iya. Begitu itu hoax Iya. yang sudah artinya Beredar, ya. beredar begitu. Terus ini soal vaksin Sinovac. Yang pertama kali kan kita datang vaksin Sinovac ya. Sinovac, Terus iya. ada yang katanya kadaluarsanya kok cepet sih gitu. Bukannya kalau vaksin itu harusnya kan panjang ya. Apa jangan-jangan dibuat sebelumnya nih katanya. Wah, ini udah konspirasi nih katanya. Ya, itu lagi-lagi hoax juga Hoax ya semua, Dok ya, ya, Pak ya. ya. Jadi Betul. artinya vaksin itu sudah diproduksi jauh dalam artian tidak mungkin sesuatu yang kadaluarsa kita berikan kepada masyarakat. Iya. Itu kan menjadi tanggung jawab moral lah ya. Iya. Walaupun memang ini menjadi target, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak tepat kalau kita memberikan sesuatu yang sudah kadaluarsa. Begitu ya, Dokter Enda ya. Iya. Kalau di puskesmas sendiri memang sudah maksudnya dikemas sedemikian rupa ya. Iya, sudah cara penyimpanan, cara alokasi ke tempat kita untuk memvaksin juga sudah diatur sesuai Iya. SOP kita melaksanakannya. Iya, jadi ada standarnya semua Iya, ada ya. Termasuk semuanya. penyimpanan juga Iya, ya. ada Iya. semuanya. Iya.
kita udah, walaupun ini kita pandemi tapi cukup cepat ya, standar-standar sudah Iya, dibuat dari sudah, Kemenkes ya. sudah Jadi disiapkan. sampai ke puskesmas maupun di rumah sakit pelaksanaannya tetap sama semua ya. Iya. Nah ini lagi dok, satu lagi katanya vaksinnya ada magnet dok, itu gimana ya? Itu yang terbaru tuh. Ini juga yang terbaru sampai ada videonya, Iya. bisa habis disuntik Tempelin. kemudian Niat banget ya, kayak nempelin itu ya. buat konten aja. Ya, jadi ini mungkin saya coba bantu jawab. Jadi itu artinya tidak mengandung magnet, yang pasti tidak mengandung magnet. Iya. Itu adalah berita yang sangat tidak benar. Iya. Karena wajar pada saat seseorang disuntik, pasti dia agak nervous, agak sedikit Iya. stres, Takut kan tegang. ya. Sakit Otomatis soalnya. pasti ada keringat yang keluar dan yang namanya juga nempel ya. Kalau mau Iya. diuji benar ada magnet ya dianya jungkir balik, masih nempel nggak gitu ya. Lagian setahu saya juga kalau uang logam itu kan nggak nempelin magnet ya. Iya, enggak sih. Gitu, jadi hanya karena reaksi dari tubuh karena keringat jadi masih nempel begitu Iya, jadi saja. hoax ya dok ya. Iya. Udah banyak banget. Nah ini apa ini kalau divaksin? Oh yang tadi dok, kalau Itu yang misalnya pingsan ya. reaksi ya, yang tadi reaksi itu Iya. takutnya pingsan atau Sudah kita apa? siapkan untuk pengamanan seperti itu. Puskesmas sudah dikasih istilahnya tindakan-tindakan apa yang harus kita laksanakan. Makanya kenapa setelah divaksin tidak harus langsung pulang gitu. Iya, harus Itu ada observasi ya. iya, itu ada maksudnya. Masa observasi dan kita semua petugas sudah disiapkan. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya hoaxnya terlalu Ya, beritanya nggak Berlebihan benar ya. habis divaksin langsung pingsan ya. Nggak Iya. semua juga gitu ya. Iya. Kalaupun misalkan ada yang pingsan mungkin karena dianya Ya, agak mungkin satu sedikit takut, gitu ya. Dan tapi secara klinis itu tidak masalah. Dan itu pun sih kan kalaupun ada yang memberitakan itu kan tidak disebutkan berapa lama pingsannya, kemudian selanjutnya seperti apa. Jadi yang disampaikan hanya pingsan aja begitu saja. Hanya potong di- ya beritanya ya. Beritanya Iya. dipotong Jadi ya heboh. gitu. Ternyata berita hoax Hoax itu ini sangat berpengaruh ya. Iya. Iya, Ya, betul. Itu. sangat Pak. mempengaruhi ya. Iya, Betul. Ke sebagian pemahaman orang ya, Betul. masyarakat ya. Ini luar biasa ini. Padahal Kita harusnya harus lawan nih. Iya. Cegah tangkal Iya. hoax gitu. Harusnya kan di cross check dulu ya kalau terima berita kan Jadi sebenarnya. malah berita kita edukasi selama ini dari awal sampai sekarang udah berapa tahun ya? Waduh, Yang hampir 2 haji ya. tahun ya. Tapi Hampir 2 kalah tahun. sama hoax yang Baru keluar berapa menit. Iya. Ya, jadi kita sekarang mungkin dokter punya kiat-kiat gimana caranya. Mungkin harus dibikin viral dulu kali ya Ya, edukasinya. jadi kalau saya boleh sampaikan kepada seluruh masyarakat Karawang dan seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Bayu Karta. Pertama, untuk menangkal hoax ini gimana sih? Pertama, carilah sumber yang dapat dipercaya. Ya. Bisa tanyakan Ya. ke puskesmas atau bisa tanyakan ke rumah sakit atau Iya. petugas medis yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Ya. Jadi jangan langsung, karena sekarang media itu sangat luas. Iya. Kita bisa kapan saja dan tidak tahu Mengakses, sumbernya ya. seperti Iya. apa mengaksesnya. Jadi itu sih yang pertama. Terus yang kedua, berpikirlah positif Iya. bahwa segala sesuatu kan pasti ada manfaatnya daripada Iya. mudaratnya ya. Iya, Nah, iya, kita pikirkan manfaat yang lebih besar daripada efek samping yang diberikan. Begitu. Itu mungkin cara yang cepat untuk menangkal hoax ini gitu. Ya, oke, nanti yang tadi tentang vaksin juga ya, kita balik lagi ya. Jadi kalau Ya. misalnya kita mau vaksin, apa sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya? Setelah Ya. vaksin. Jadi mungkin ada kiat-kiat juga untuk sahabat yang sudah vaksin tuh sebenarnya apa nih yang boleh dan jangan gitu. Kan Ya. suka ada tuh yang udah vaksin juga, mereka kan nggak tahu nih, nih saya di rumah aja apa gimana, di rumah ngapain gitu, atau saya bebas nih ketemu orang apa gimana gitu kan. Sebenarnya kalau untuk yang sudah dilakukan vaksinasi itu kita bisa melakukan aktivitas Seperti normal Betul. kembali. Langsung Betul. bisa ya? Langsung Bisa. bisa loh. Oh, Yang penting kita jaga protokol kesehatannya Jadi dengan prokes 5M. itu tetap, Itu iya. tetap dijalankan. Kemudian jangan terlalu capek mungkin ya. Kalau Ya, habis jangan divaksin itu langsung ya dok ya, lembur. Betul. kayaknya jangan diporsir dulu lah gitu ya. Boleh aktivitas tapi nggak terlalu diporsir gitu. Itu aja. Dan yang paling penting adalah meningkatkan imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi seimbang, dengan perbanyak makan buah dan sayur, kemudian olahraga, Pola hidup kemudian sehat, ya. pola hidup, perilaku hidup bersih. Betul Itu yang sekali.
harus kuncinya itu yang harus dipegang oleh kita semua gitu. Jadi sebenarnya vaksin itu bukan berarti udah pamungkas gitu ya. Jadi Iya. langsung aman gitu. Betul, Misalnya udah betul. dari Covid enggak ya, Iya. tetap harus prokes ya. Terus Kalau tetap nggak harus salah jaga kalau vaksin ini kesehatan bukan, ya. bukan obat ya, Dok. Bukan Iya, kan? betul. Iya, Bukan makanya. hanya untuk mencegah atau mengurangi dampak dari Iya, betul. COVID ini mungkin ya. Iya, jadi tetap prokesnya itu utama ya. tetap Iya. harus jalankan. Iya. Iya. Jadi buat orang-orang, buat pemirsa yang saat ini juga sudah divaksin, bukan berarti ore bebas gitu ya, malah jadi males, nggak rajin olahraga gitu ya, Betul, makan-makan iya. sembarangan, sering begadang atau hidup tidak sehat sehat, lainnya. iya. Iya. Jadi betul tadi seperti Bapak sampaikan bahwa ini bukan obat, tapi Iya. adalah sebuah Upaya. upaya dalam mencegah penularan virus COVID-19 ini, begitu. Iya, oke. Ya, jadi kita udah tahu di sini sahabat semua ya, dari awal kita mau vaksin tuh nggak usah khawatir sebenarnya ya. Iya. Kita itu karena aman. Jadi dari pengadaan vaksinnya saja sudah berbagai Sudah. tahap ya. Iya. Lalu untuk vaksin sendiri juga sebelum kita mau Ada vaksin prosesnya. juga ada proses ya, Iya. Dok ya. Betul, Jadi ada betul. screening ya. Jadi walaupun sekarang lansia dengan kondisi rentan juga kita apalagi ya. Iya. Jadi udah di screening lebih ketat dan yang pasti yang terima vaksin itu sudah Siap, layak ya, sehat. siap dan layak untuk Iya. terima vaksin. Dan yang paling penting lagi setelah vaksin ya, kita juga harus tetap prokes dan tetap jaga daya tahan tubuh kita ya dengan Iya. hidup yang sehat dan bersih ya, seperti itu. Wah, seru juga ya obrolan kita. Ternyata sih ini Kalau panjangin diterusin nanti. kayaknya bisa sampai 2 Sampai jam sini. ini. Iya, kalau diterusin soalnya topiknya banyak Iya, banget ya, kalau banyak kita bahas banget. semua bisa Iya. nggak beres-beres ya. Iya betul. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau saya boleh sampaikan nih adalah PR buat Iya. tenaga kesehatan, khususnya buat fasilitas kesehatan, Iya. baik itu puskesmas maupun rumah sakit ya. Hmm. Jadi artinya di sini kita ngajak semua masyarakat Karawang atau sobat sehat Rumah Sakit Bayukarta, Iya. yuk ajak kalau ada di sekitarnya yang lansianya nih Lansia ya. yang utama Nah, sekarang sesuai lansia. dengan target Bapak Ibu di sini Iya, di supaya puskesmas nanti ya. bisa semuanya ya. Iya. Gitu mungkin. Ya. Ayo, jadi kami juga mungkin minta bantuan dari dokter, dari pihak Rumah Sakit Bayukarta dalam pelayanan vaksinasinya. Kami mohon kalau pekerjaan dikerjakan bersama-sama, insya Allah hasilnya lebih Iya, maksimal. betul. Jadi mungkin di rumah sakit juga ada menyelenggarakan vaksinasi, Dok? Ya, ada. Kita sebetulnya dari mulai awal program pemerintah ini kita sudah banyak terlibat ya, Iya. Dokter Arli ya. Ya. Dari mulai yang petugas medis, Iya. pelayan publik, yang lansia juga sudah berjalan nih Sudah sampai berjalan, saat ya. ini ya. Alhamdulillah. Oleh karena Ya. itu ayo jangan takut ya. Ya. Kita sudah siapkan tempat, protokol kesehatan pasti dijalankan Iya, ya. Kedua, kita sudah menyiapkan vaksinnya sendiri memang benar-benar dikemas sangat steril. Iya. Iya. Dari mulai alat suntiknya juga Iya. steril ya. Jadi Iya. jangan sampai ada yang mikir ini bekas juga, jangan Oh, lagi iya. nanti. Nah, ini semuanya steril, prosedurnya semua steril. Iya. Tempat yang sudah kita siapkan juga memang cukup nyaman. Iya. Iya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat semua, kalau misalnya oma opanya di rumah, nenek kakeknya diajak mau ke puskesmas maupun ke rumah sakit, kita memakai standar yang sama. Jadi dimanapun vaksinnya, di kota manapun ya sebenarnya bisa, itu semua standar karena kita sudah ada SPO khusus ya untuk pelaksanaan vaksin ini. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Untuk dari Pak Levi mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan. Untuk mensukseskan program vaksinasi untuk lansia dan untuk selanjutnya itu kita perlu dukungan ya. Selain peran serta masyarakat, juga dukungan dari lintas sektor ya. Kita dengan pemangku kebijakan pemerintah Kabupaten Karawang, kita sudah solid, sudah kompak ya. Untuk vaksinasi ini kita harus sukses gitu ya. Jadi perlu dukungan dari semua, dari mitra, kemudian dari dunia usaha dan dari swasta ya, terutama dengan Rumah Sakit Bayukarta, karena kami Bayukarta ini lingkungan kita ya, lingkungan Karawang Kulon ya. Minimal untuk masyarakat Karawang Kulon ini semuanya sudah
vaksinasi ya khususnya. Untuk info sebenarnya kita Puskesmas sama Rumah Sakit Jakarta tetanggaan ya. Tetanggaan. Iya, jadi ini kita dekat. Jadi wah nggak usah khawatir kalau misalnya Puskesmas juga vaksin nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti teman-teman yang sekitar Bayu Karta juga nggak apa-apa karena ini kita tetanggaan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mau vaksin tidak usah bingung lagi mau nyamannya di mana, mau di Puskesmas boleh, mau di rumah sakit juga boleh gitu. Ya, sahabat Bayu Karta, pagi hari ini juga kita mau bahas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak masyarakat pada umumnya. Mungkin nanti kita mau lihat ya pertanyaannya apa aja sih selain yang mungkin udah kita bahas juga ya, supaya teman-teman di rumah nggak ada ragu lagi mau vaksin. Nah ini tadi, vaksin itu kan sebenarnya hanya membantu kita ya untuk melindungi. Nah sebenarnya efektivitasnya itu berapa persen sih sebenarnya? Kalau ada nggak sih? Kalau untuk efektivitas vaksinasi sementara ini sekarang hanya sekitar 65%. Sekitar 65% ya. Jadi bukan berarti kita kebal 100%. Jadi ada peluang 35% kita bisa terkena. Tapi kalau kita sudah tervaksinasi, walaupun nanti terkena, itu gejalanya ringan, tidak seberat yang belum tervaksinasi. Jadi tetap makanya kenapa setelah divaksinasi tetap harus prokes dijalankan itu saja. Tapi yang namanya virus ya dok ya, kemana juga kita tidak tahu. Walaupun kita prokes tetap jalan, kadang-kadang kita terkena juga, tapi insya Allah lebih ringan daripada yang belum tervaksinasi. Dan efektif itu kalau dosisnya sudah terpenuhi 2 kali. Itu ada 2 dosis. Dosis pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama aja itu efektifnya nggak optimal. Makanya harus yang nggak kalah pentingnya itu dosis yang kedua. Masyarakat itu dosis pertama sudah, tapi dosis keduanya malas-malas. Itu salah satunya juga ya. Padahal sudah dikasih tahu jadwalnya sebulan lagi datang ya di tempat yang sama. Tapi mereka ini kalau nggak didorong, nggak ditarik-tarik itu susah dok. Jadi harus diingetin. Apalagi lansia ya dok ya. Itu yang nggak kalah penting dosis kedua. Betul. Jadi baru efektif. Baru efektif ya. Kayak satu lagi yang tadi kan disebutin aman. Nah, ini halal nggak ya dok untuk vaksin ini? Mungkin itu juga jadi halal. Sudah ada akuan dari MUI pusat. Jadi nggak usah takut. Ya itu dari pemerintah sudah ada jaminan dari MUI khususnya halal. Halal ya. Jadi kalau untuk vaksin sendiri tadi sebenarnya bukan efek samping yang gimana ya, tapi reaksi ya sebenarnya reaksi tubuh terhadap vaksin. Jadi itu normal ya. Nah, untuk kelompok tertentu, nah tadi kan bilang lansia dulu nih, mungkin yang lain juga pengen tahu nih kira-kira yang masyarakat yang lain yang selain lansia dan petugas kesehatan dan pelayanan publik tuh kapan ya? Bisa dapat nggak sih? Ada kan ya jadwalnya? Ada jadwalnya nanti. Sekarang kita sudah mulai pralansia. Jadi di samping kita lansia, fokus tetap lansia, tapi pralansia kita sudah mulai vaksin. Sudah mulai. Dari 50 tahun ke atas. Jadi berjalan beriringan. Ya, nanti kalau sudah mungkin 70% semua lansia sudah tervaksinasi baru ke masyarakat. Jadi lansia ini harus target utama. Tapi lansia fokus dulu utama karena kita belum mencapai targetnya. Tapi 50 tahun ke atas sudah mulai ya berarti. Sudah mulai. Kita sudah mulai. Oke. Ya, berarti tadi sudah dijelaskan juga ya di Puskesmas bisa bisa. Kita di rumah sakit juga bisa. Bahkan kalau Puskesmas tadi ada layanan jemput bola. Iya, kita mulai. Didatengin ya. Datengin. Di apa di RW, melalui Posyandu. Jadi menghubungi RW masing-masing berarti RT dan RW-nya udah. Kita sudah ada. Nggak bisa nih udah jalannya susah kayak gitu ya. Bisa kita datengin nanti. Bisa didatengin dulu. Puskesmas Karawang Kulon menyediakan fasilitas itu ya. Jadi tidak kurang apa lagi. Lagi ya. Ya, teman-teman dari Puskesmas sudah begitu aktif, tinggal kita sambut dari masyarakat nih, merespon baik terhadap proaktif dari Puskesmas begitu. Ya, jadi kita simpulin semuanya ya kalau ternyata vaksin ini
sangat aman ya. Iya. Jadi tidak usah khawatir untuk sahabat-sahabat Bayu Karta yang belum mendapat vaksin, vaksin saja. Iya. Dan cara mendaftarnya pun mudah ya, Mudah tidak sekali. pakai ribet ya. Iya. Mau ke puskesmas boleh, mau ke rumah Rumah sakit sakit boleh. boleh. Yang penting itu tadi, setelah vaksin jangan lupa juga tetap prokes ya. Mungkin ada pesan sponsor sedikit ya dari Bayu Karta ya. Iya. Nah, ini di kita itu ada promosi paket persalinan, Dok. Oh, Jadi iya. kalau misalnya nanti mungkin untuk sahabat-sahabat Bayu Karta yang sedang perencanaan mau lahiran normal nih, yang Iya. lagi hamil, bisa nih ke Bayu Karta. Kita mulai dari 7,2 aja nih harganya. Mungkin bisa lihat nanti di layar ya. Dan kalau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di call centernya kita ya. Nanti information center ada nomornya di bawah ya, bisa dilihat. Nah, berikutnya juga kita punya layanan baru nih, layanan unggulan. Namanya Penta Bayu Karta. Nah, ini tuh adalah pusat endoskopi, diagnosa dan terapeutik. Jadi selain mendiagnosa, endoskopinya juga bisa sebagai terapeutik. Ini baru nih, beberapa ini baru banget nih layanannya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa juga di puskesmas bisa bantu ya. Oh ya. iya, insya Allah. Kalau di kita bisa nih untuk endoskopi, kolonoskopi, bisa juga untuk ligasi varis esofagus ya, polipektomi juga udah bisa di kita ya, nggak cuman diagnostik soalnya. Terus untuk autorisasi kalau misalnya ada yang perdarahan di saluran cerna juga kita udah bisa. Oh, iya. Ya, jadi bisa hubungi langsung nanti, sama untuk informasi lebih lanjutnya bisa melalui information center yang ada di bawah ya. Iya. Ya. Oh ya, untuk sahabat Bayu Karta yang nanti juga bisa lihat podcast ini ya, bisa di Instagram, bisa di YouTube juga. Nanti kita ada hadiah sebenarnya untuk sahabat Bayu Karta yang menyampaikan komen unik di Instagram atau di YouTube kita mengenai podcast. Nanti dapat hadiahnya ini nih. Ya, jadi nanti kita pilih dari sahabat Bayu Karta yang sudah membuat komen unik tersebut ya. Ada berapa orang nih? 3 orang nanti yang kita pilih. Jadi bisa di mana aja ya, nanti kita pilih dari Instagram juga, dari YouTube juga. Oke, terima kasih atas waktunya Dokter Puspo, Dokter Endah, ya, kasih. Pak Levi. Terima kasih banyak, ini materinya luar biasa ya. Iya. Kalau misalnya kita terusin mungkin sampai besok pagi ya. Ya, semoga kita semua sehat selalu, Amin. Dokter, Pak Amin. Levi, Amin. semua Amin. bisa sukses juga untuk menjalankan program vaksin ini. Oke, sahabat sehat Bayu Karta, demikianlah bincang sehat kita bersama podcast Rumah Sakit Bayu Karta. Nantikan kembali acara kami selanjutnya. Tetap pantengin platform medsos Rumah Sakit Bayu Karta di Instagram, Facebook, dan di YouTube karena ada banyak sekali informasi menarik seputar kesehatan di sana. Sehat bersama Bayu Karta, salam sehat selalu. Sakit Sakit itu itu nggak nggak ribet, ribet, ke Bayu Karta aja. Bye.